Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lutfi Wahyu Setiawan. Baiklah, pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini saya akan membahas tentang apa sih itu keterampilan membaca cepat. Baiklah, sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menjelaskan tentang apa itu keterampilan membaca. Keterampilan membaca adalah kemampuan yang diperoleh selama mengikuti proses pembelajaran. Dengan terampil membaca, maka akan melakukan proses produksi yang dapat menghasilkan pengetahuan, pengalaman, dan sikap-sikap baru. Baiklah, tanpa basa-basi, saya akan langsung masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai meningkatkan kecepatan membaca. Penerapan kemampuan membaca disesuaikan dengan tujuan membacanya, aspek bacaan yang digali, dan berat ringannya bahan bacaan. Membaca cepat dan efektif merupakan kegiatan membaca yang mengutamakan kecepatan dengan tidak meninggalkan atau mengesampingkan pemahaman terhadap aspek bacaan. Adapun cara yang dapat dilakukan dalam melatih meningkatkan efektivitas kecepatan membaca yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan waktu yang tepat saat mulai membaca. Yang kedua, atur kecepatan membaca Anda. Yang ketiga, membaca tanpa bergumam. Yang keempat, melihat sebelum membaca. Yang kelima, hindari membaca rangkuman. Yang keenam, hindari membaca ulang. Dan yang terakhir atau yang ketujuh, awali pagi hari dengan membaca. Pembahasan yang kedua mengenai hakikat membaca cepat dan keefektifan membaca. Menurut Tambu Bolon dalam Kuswari menjelaskan, membaca cepat adalah membaca yang mengutamakan kecepatan dengan tidak mengabaikan pemahamannya. Biasanya kecepatan itu dikaitkan dengan tujuan membaca, keperluan, dan bahan bacaan. Sedangkan menurut Nur Hadi dalam Mulia Ningsih menjelaskan efektif artinya peningkatan kecepatan membaca itu harus diikuti pula oleh peningkatan pemahaman terhadap bacaan. Pembaca yang efektif dan kritis tahu tentang apa yang perlu digalinya dari bahan bacaan. Bacaan secara cepat mengabaikan unsur-unsur yang kurang penting serta membuang hal-hal yang tidak diperlukan. Pembahasan yang ketiga mengenai kemampuan membaca yang dikembangkan dalam membaca cepat. Adapun yang dikembangkan dalam membaca cepat yaitu yang pertama, meningkatkan kemampuan membaca sampai 2-3 kali lipat. Dapat mendemonstrasikan membaca cepat sebagai sarana meningkatkan kecepatan membaca. Yang kedua, meningkatkan pemahaman tentang bacaan. Yang ketiga, meluasnya jangkauan gerak mata sebagai sarana meningkatkan kecepatan membaca. Yang keempat, berkurangnya kesalahan-kesalahan dalam gerak mata yang menghambat kecepatan membaca. Dan yang kelima atau yang terakhir, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan jelek yang menghambat kecepatan membaca. Pembahasan yang keempat mengenai pembaca yang efektif dan pembaca yang tidak efektif. Yang pertama, Anda dikatakan sebagai pembaca efektif bila pertama, membaca dengan kecepatan tinggi. Biasanya berkisar antara 325 sampai 450 kata per menit atau lebih. Yang kedua, kecepatan membaca bervariasi, bergantung pada tujuan, keperluan, dan bahan bacaan. Yang ketiga, aspek yang dibaca adalah satuan pikiran, ide, atau kata-kata kunci saja.
Yang keempat, sedikit terjadi pengulangan gerak mata atau regresi, ketepatan selalu akurat tanpa banyak berhenti. Yang kelima, menggerakkan bola mata 3-4 kali pada setiap bacaan. Yang keenam, waktu membaca secara fisik diam. Yang ketujuh, makna yang diambil adalah gagasan pokok saja, tanpa banyak melihat unsur-unsur yang kurang menunjang. Yang kedelapan, membaca dengan sikap aktif, kritis, dan kreatif. Yang kesembilan, konsentrasi terhadap bahan bacaan sempurna. Yang kesepuluh atau yang terakhir, membaca dipandang sebagai kebutuhan, bukan suatu beban, keperluan, atau desakan untuk membaca selalu ada. Yang pembahasan yang kedua mengenai Anda dikatakan sebagai pembaca yang kurang efektif apabila yang pertama, membaca dengan kecepatan rendah, umumnya antara 100 kata sampai 200 kata per menit atau kurang. Yang kedua, membaca dengan kecepatan konstan untuk berbagai cuaca dan kondisi membaca. Kecepatan itu selalu sama meskipun pada tujuannya, bahkan bacaan dan keperluan yang berbeda. Yang ketiga, gerakan mata dipusatkan pada kata demi kata dan memahaminya secara terputus. Yang keempat, banyak terjadi pengulangan gerak mata atau regresi. Sedangkan yang kelima atau yang terakhir, menggerakkan bola mata 8-12 kali atau lebih pada setiap baris bacaan. Pembahasan yang kelima mengenai kesimpulan. Seorang pembaca yang lambat barangkali hanya tidak tahu bagaimana cara membaca cepat, sehingga apa yang dilakukan tidak efisien. Lambat dan lemah dalam tingkat pemahaman akibat adanya gangguan membaca yang tak disadari barangkali juga salah satu faktornya. Kecepatan dan pemahaman dapat ditingkatkan dengan metode dan teknik mengembangkan kecepatan membaca. Kemudian diikuti oleh latihan intensif plus membiasakan diri membaca dengan cepat. Maka dalam beberapa minggu saja kita akan melihat hasilnya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.